Halo guys, selamat datang kembali di Revolut Rupiah. Kalian udah denger belum? Ada token yang lagi naik daun dan kemarin itu sampai kenaikannya 3 juta persen. Pernah denger nggak sih kenaikan 3 juta persen? Nah, token itu berada di dalam ekosistem Layer 2 Ethereum yang sekarang bakal kita bahas. Jadi hari ini kita bakal ngelihat soal ekosistemnya, soal peluncuran yang baru saja mereka umumkan, terus sama kita lihat potensinya dibandingin sama persaingan Layer 2 lainnya di atas Ethereum. Oke, let's go! Baik guys, sebelum kita masuk ke materi, untuk yang belum tahu kita sedang mengadakan giveaway sambil nungguin subscriber 150.000 di YouTube RR. Jadi jangan lupa untuk kalian yang lagi nonton video ini tapi belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya. Kalian bantu kami, dukung kami biar bisa lebih banyak orang tahu tentang edukasi kripto dan blockchain. Kemudian kalian bisa memenangkan total hadiah sampai 1 ETH. Dan itu caranya tinggal cek link di deskripsi video ini, ada link untuk ke Zili. Untuk yang sudah pernah ikutan Zili ini, ada quest-quest baru yang mungkin kemarin kalian belum dapat notifnya. Kalian bisa cek di sini, ada beberapa tambahan questnya di medsos, sama ada hal-hal lain yang bisa kalian lakukan lagi. Jadi tambahin XP, naikin level, persaingannya ketat untuk diundi nanti menang total 1 ETH. Oke, sekarang kalau kita masuk ke topiknya, kita bakal bahas soal Base, yaitu Layer 2 Ethereum. Untuk yang belum tahu, Base ini merupakan Layer 2 yang dibangun oleh exchange terbesar di Amerika Serikat, yaitu Coinbase. Kalau kalian udah tahu, Binance itu exchange terbesar di dunia. Kalau di Amerika Serikat khusus yang yurisdiksinya di sana dan mereka memang teregulasi gitu kan. Kalau si Binance kan enggak, makanya ada Binance.us. Nah, si Coinbase ini meluncurkannya itu baru tahun 2023. Makanya tahun 2023 ini jadi tahun yang penuh antisipasi sama orang-orang yang melihat, karena udah dari 2022 kemarin kan ada hashtag L222. Jadi layer 2 di atas Ethereum bakal dapat narasi bagus selama tahun 2022. Memang bener ada beberapa yang berhasil tahun lalu, cuman karena pasar yang bearish dan brutal, akhirnya kita lebih melihat adopsi signifikan tahun 2023 ini. Dan mungkin semakin kedepannya nanti berkembang, bakal lebih subur lagi pertumbuhannya. Nah, kalau kalian lihat pas tanggal Juli, maksud saya bulan Juli, itu di pertengahan tanggal 14 ya, kita melihat Base meluncurkan mainnet mereka untuk para builders. Jadi ini mainnetnya untuk developer ya, untuk yang pada bikin produk, pada bikin aplikasi. Jadi kalian harus perhatikan bahwa ini bukan merupakan peluncuran ke user. Jadi mereka itu ada beberapa kriteria sebelum mereka meluncur, dan kriteria-kriterianya ini akhirnya komplit dengan dibukanya itu ke builders. Jadi orang-orang yang pengen bikin produk, entah itu gaming, NFT marketplace, DeFi, atau exchange apapun di atas Base L2, itu sekarang sudah mulai bisa. Dan harapannya kita bisa lihat pembukaan ke publiknya itu awal bulan Agustus ini, kalau terakhir kemarin saya baca di wawancara mereka. Cuman kita lihat aja. Untuk yang bisa nge-follow di Twitter, kalian cek untuk yang sudah di-follow sama Republik Rupiah, biar nggak follow akun yang scam. Nah, di sini nanti pengumuman terbaru pasti bakal kalian dapetin. Nah, mungkin kalau kalian sudah dengar soal token yang sebenarnya bisa dibilang kayak meme sih, itu cuman lucu-lucuan doang, karena kan foundernya si Coinbase itu Brian Armstrong, dan karena Brian Armstrong itu nggak punya rambut, makanya bikin token yang namanya bald, atau bald tuh kalau diterjemahin ke Indonesia tuh botak. Jadi karena lelucon itu, akhirnya ada meme coin yang terbang sampai gila-gilaan. Saya aja nggak pernah ngelihat yang namanya 3 juta persen kenaikan hanya dalam nggak ada sehari. Nah, cuman kalian perlu tahu nih, untuk yang biasanya pada hunting airdrop, pada cari kesempatan-kesempatan early, kalian harus perhatikan risikonya, kontranya. Karena kalau misalkan kalian masukin duit ke Coinbase saat ini, masih belum ada jalan untuk bridging keluar, atau istilahnya belum bisa di withdraw keluar. Mungkin itu yang jadi alasan orang-orang akhirnya jadi spekulasi, karena duit nggak bisa keluar ya pasti market capnya cuma bakal bertumbuh terus. Padahal menurut saya itu justru bisa dilihat sebagai suatu risiko. Cuman ya memang permainan di Gen tuh harus bisa was-was dan memahami, karena kalau kita lihat ada L2 seperti Zcash kemarin yang punya beberapa produk yang rug pull ya, yang bisa dilihat bahayanya. Cuman itu bukan atas nama Zcash aja, cuman karena terbuka kan, bebas, orang bisa bikin apa aja. Makanya kadang ada yang memang motifnya buruk, aktor jahat, akhirnya sengaja melakukan itu. Nah, kalau misalkan kalian udah paham risikonya, mungkin kalian ingat kami pernah bikin video di YouTube. Di YouTube kami itu judulnya ini nih, sekitar berapa ini?
2 bulan yang lalu. Kita bikin tentang 6 garapan airdrop di ekosistem Ethereum. Dan di sini ada Base disebutin nih, ada di thumbnailnya tuh logonya yang biru. Itu ada Base, terus ada Swell, Eigenlayer, Fuel, Scroll, Lineal. Jadi ada banyak layer 2 Ethereum yang udah kita bahas. Kalau tertarik untuk spekulasi airdrop, sekali lagi ya disclaimer bahwa selalu ada bahaya, selalu ada risiko. Jangan taruh signifikan duit ke sana. Kalian bisa nonton video itu. Hari ini kita nggak bakal bahas tentang cara spekulasi airdropnya, cuman lebih ke potensi ada Base Summer. Kalau kita lihat ya, ingat 2021 kan si BNB Chain itu meluncur, dia bener-bener sampai ada BSC atau BNB Chain Summer kan. Karena waktu itu exchange terbesar di dunia bikin layer 2. Nah sekarang exchange terbesar di AS, Coinbase, bikin layer 2 Base. Makanya ada banyak yang mulai spekulasi. Jadi ini merupakan peluncuran yang bagus untuk para builder. Kita lihat ya, nanti ada banyak aplikasi yang udah dibangun. Nanti saya bakal tunjukin ekosistemnya, dan ada beberapa hal yang udah bisa kalian lakukan untuk yang degen tadi. Kalau masih rada ragu dan mungkin agak sedikit khawatir dengan keamanan dan lain-lainnya, lebih baik tunggu sampai bisa withdraw, sampai bisa bridging kembali keluar dari base layer 2. Nah kalau ada yang pengen baca lebih lanjut, silahkan ke blognya langsung. Kalau ada yang pengen lihat di websitenya secara official, itu ada di twitternya juga nih, base.org, untuk yang pengen tahu lebih lanjut. Kita juga udah pernah bikin videonya nih di YouTube ya, untuk yang pengen referensi. Waktu itu si Bluedy yang bikin. Nah ini sekitar 4 bulan lalu. Judulnya Base, apakah ini BNB Killer? Tesisnya sama seperti yang barusan saya bilang, membandingkan nih exchange yang besar di dunia, bikin jaringannya sendiri. Dan kalau kita lihat tujuannya Base itu memang pengen menghubungkan orang-orang yang awam kripto. Karena kan kalau kalian pernah pakai aplikasinya Coinbase itu luar biasa user friendly banget. Bener-bener orang yang awam itu nggak dipenuhi oleh banyak tombol-tombol yang membingungkan. Jadi harapannya mereka bisa bawa tuh pengguna awam, retail dari yang dunia off-chain di exchange terpusat, dibawa ke dunia on-chain di ekosistem Ethereum lewat L2 Base. Jadi Base ini berusaha untuk bikin dia murah, hemat biaya kan. Terus selain itu aman, tapi tetap mudah digunakan. Itu silakan tonton untuk penjelasan mendasarnya tentang Base, atau langsung lihat di websitenya juga ada banyak informasi menarik, ada dokumen, ada blog, atau kalau tertarik nyobain juga bisa langsung launching app-nya mereka, atau bisa bridging ke sana dan explore ekosistem. Nah, alasan saya membahas Base hari ini itu adalah karena ini jadi sebuah pertanda adopsi yang bagus untuk ekosistem Ethereum. Jadi menambah legitimasi lah, karena entitas besar seperti Coinbase itu membangun di atas teknologi blockchain Ethereum, kemudian menambah network effect yang udah besar, jadi bisa dibawa ke dunia on-chain. Orang-orang yang tadinya awam, yang tadinya takut dengan DeFi, dengan wallet sendiri, akhirnya bisa belajar nanti dari Base ini. Karena usernya Coinbase itu ya, kalau misalkan kalian belum tahu, itu ada 110 juta. Banyak banget tuh, 110 juta user yang udah diverifikasi di exchange Coinbase. Jadi Base tuh bisa dapat perhatian global dengan layer 2-nya sendiri. Dan ini menambah development bagus tuh Ethereum yang kedepannya bakal dapat motivasi lebih lanjut. Contoh, untuk menjelang akhir tahun ini ada EIP 4844. Jesse Pollak ini merupakan salah satu kontributor utama. Kalau saya sih bilangnya pendiri, karena dia yang kemarin ikut mengumumkan. Cuman ya karena dia humble bilangnya kontributor aja. Dan di situ dia juga mengantisipasi EIP 4844, jadi lebih membuat L2 hemat biaya. Jadi dipangkas itu keperluan-keperluan yang kayak storage data, terus ada komputasi, itu udah kita bahas semua. Videonya kalau kalian pengen tahu di YouTube itu kita lihat aja langsung di videos. Yang ini Arbitrum Optimism, ini kan bahas layer 2 juga, dan di sini saya bahas tentang pentingnya EIP 4844. Terus ada beberapa yang lainnya kayak OP Stack, ini juga ekosistem OP yang semakin bullish karena Base itu dibangun berdasarkan OP Stack ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin spekulasi apakah nanti Base bakal mengeluarkan airdrop gitu kan, ada tokennya sendiri apa enggak, ya si Coinbase sudah ada sahamnya, nama sahamnya Coin. Cuman kalau misalkan ada yang kemarin argumen saya lihat di Twitter,
koinnya si Base secara on-chain di layer 2 itu lebih ke OP sih katanya. Jadi token OP Optimism tuh jadi makin bullish karena menggunakan teknologi OP Stack. Nah itu sih ya kalau menurut saya sih lebih ke dari tesis video hari Sabtu lalu ya, memang menarik untuk masukin OP ke dalam portofolio. Nah kalau misalkan kita lihat sendiri ya di websitenya, selain dari user yang banyak, dia juga sudah punya reputasi keamanan yang bagus karena ada 130 miliar dolar aset di platform yang mendukung lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Terus untuk per kuartalnya itu volume yang diperdagangin sampai 145 miliar dolar. Itu jadi tiap 3 bulan ya per kuartal. Jadi dari sisi keamanan, dari sisi kemudahan penggunaan, itu reputasinya bagus banget untuk Coinbase. Makanya kami jadi merasa optimis dengan layer 2-nya Base itu sendiri. Nah sekarang kita bakal melihat dari ekosistemnya. Ini ada gambar cuplikan ekosistem Base yang ternyata kalau kita lihat laporan dari akun Base Universe, ini juga sama udah di follow sama RR, jadi biar menghindari akun scam atau phishing. Itu pas tanggal 22 Juli ada lebih dari 150 proyek. Dan ini dari berbagai kategori ya. Ada DeFi, ada peralatan developer, terus ada bridging, lending, DAO, ada NFT collectible, wallet payment udah biasa, terus analitik udah biasa, NFT marketplace, gaming. Jadi kalau kalian pengen lihat, mungkin ada beberapa nama dan logo yang menarik di sini. Kalian bisa follow akun Twitter Base Universe, atau kalian bisa ngepost video ini untuk yang pengen mengeksplor lah. Di sana sudah ada sektor apa aja yang sudah bikin hal tertentu. Itu ya yang kemarin dibilang sama orang ada Base Summer gara-gara dipicu sama token Bolt itu yang merupakan sebuah meme coin. Jadi kalau kita lihat dari hari awalnya ya, waktu dilaporkan itu cuma 3 hari sejak peluncuran ya. Terakhir saya baca itu udah ada lebih dari 120 ETH yang di bridging masuk ke L2 Base, dan udah ada lebih dari 30.000 developer ya. Dan itu dari dilacak dari alamatnya ya, alamat developer, sama lebih dari 30.000 transaksi itu hanya dalam 3 hari sejak peluncuran. Sekarang udah beberapa minggu, makanya si Base Universe bikin laporan per kuartal. Dan kalau kalian ikutin nanti ada banyak nih update-update-nya. Untuk explorernya total transaksi udah sampai 26 juta, hampir 27. Usernya udah hampir 2,5 juta. Terus untuk deposit, withdrawal, kontrak, daily user itu udah lebih dari 24.000 tiap hari ya penggunanya yang pakai di sana. Jadi ada data-data yang menarik nih tentang update-nya mereka. Silahkan di follow kalau pengen baca lebih lanjut dan ngelihat soal ekosistem nama-nama yang pengen kalian explore tadi. Nah sekarang kalau kita lihat alasan terakhir kenapa peluncuran Base itu signifikan, karena di ekosistem Ethereum pun makin banyak pengumuman yang beberapa minggu terakhir ini dia itu kayak ada beberapa yang pivot ya, berubah jalur, kayak Celo nih contohnya. Ini udah pernah kami bikin videonya kalau nggak salah tahun 2021. Itu proyek dari siklus sebelumnya yang berusaha bikin L1 kompatibel sama EVM, tapi akhirnya nggak begitu berhasil dapat adopsi. Mereka berubah sekarang jadi L2 di atas Ethereum ya, Celo namanya, makanya berubah jadi Cell2 karena bikin layer 2 itu di atas Ethereum. Jadi kalau misalkan kalian masih meragukan tentang solusi skalabilitas Ethereum, ini tampaknya jadi roadmap yang diikutin sama banyak builders, sama banyak developer. Terus si Mantle yang kalian udah tahu juga. Mungkin kami bakal bikin video khusus tentang Mantle. Kalau kalian suka dan tertarik, silahkan komen di bawah. Kita bikin episode khusus. Ini si Mantle tuh bikin layer 2 sendiri yang dibasiskan sama Bybit ya, sama BitDAO maksud saya. BitDAO yang DAO-nya itu punya banyak sekali likuiditas dan punya banyak sekali funding. Itu sekitar 2,2 miliar yang ada di dalam treasure-nya BitDAO. Dan mereka itu jadi migrasi kemarin token Bit ke token MNT. Kalau pengen penjelasan lebih lanjut, kita bisa lanjut ke episode yang berikutnya kalau kalian tertarik. Ini punya beberapa hal yang menarik juga si Mantle, karena dia nggak cuman layer 2 di atas Ethereum, tapi juga ngirim datanya ke EigenDA, yaitu lapisan ketersediaan data yang dibikin sama EigenLayer. Jadi itu ada penjelasan yang banyak. Kalian bisa komen kalau pengen video khusus. Nah sekarang Linea, terus ini dibikin sama Consensus ya, powerhouse-nya Ethereum yang udah
mendalami ekosistem Ethereum pasti udah tahu, itu diluncurkan juga ke mainnet pada fase alfanya. Dan ini kalau pengen baca lebih lanjut silakan di blog Mirror mereka tentang langkah Linea masuk ke mainnet alpha. Terus ada banyak lagi nama-nama. Ya itu kembali ke video yang tadi sudah saya tunjukin di awal itu sih, yang 6 garapan airdrop ini. Ada si Scroll, ada si Fuel, ada yang nggak ada logonya di sini, si Taiko itu juga kami singgung sedikit di video 2 bulan lalu. Kemudian ada Zora ya, itu ada di videonya OP kalau si Zora kami bahas, ada di sini. Terus selain Zora ada lagi Fuel. Kalau Fuel udah cukup lama nggak kami berikan update-nya, tapi udah pernah bikin videonya juga. Waktu itu kalau Fuel dia keywordnya modular. Nah ini ada muncul di sini kalau si Fuel. Nih videonya Fuel sama Celestia. Jadi ada Polygon terakhir sama yang kita bikin di minggu lalu. Ya, Gaspol ini judulnya, Polygon 2.0 mengubah Matic selamanya karena token Maticnya diubah jadi Pol. Jadi itu udah banyak banget sih guys layer 2 yang sebaiknya kalian pantau, dan kalau kalian udah ngikutin YouTube kami pasti nggak pernah ketinggalan tentang update seputar ekosistem Ethereum dan layer 2 yang ada di atasnya, dan teknologi-teknologi yang bullish yang menurut kami patut selain dipantau juga dipertimbangkan masuk ke dalam portofolio. Jadi gimana menurut kalian tentang Coinbase layer 2 ini? Pesan terakhir sebelum kami tutup video hari ini adalah L2 Ethereum tuh masih pada tahap yang sangat awal. Jadi kalian harus berhati-hati, jangan terlalu ceroboh memberikan uang atau bridging aset kripto kalian yang sudah mungkin ditabung sejak sekian lama, biar nggak tiba-tiba hilang aja kalau kena rug pull atau scam atau nyangkut ke honeypot yang nggak bisa ditarik. Karena masih banyak sekali pengembangan yang dibutuhin. Layer 2 tuh masih centralized, relatif terpusat, karena dia itu punya sequencer yang biasanya cuma dibikin sama si tim pembangunnya. Jadi belum ada yang benar-benar desentral saat ini di layer 2, dan ada beberapa trade off security sih, atau keamanan yang dikorbankan dalam beberapa tahap. Jadi masih banyak orang juga yang berdebat layer 2 itu sebenarnya apa, pro kontranya itu apa. Jadi kalian harus berhati-hati, harus selalu riset. Itulah kenapa kami sediakan banyak informasi dan wawasan untuk bisa kalian pelajari. Selain itu, Coinbase merupakan perusahaan yang sudah public ya, udah ada sahamnya trading koin. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat ada banyak penindakan dari pemerintah atau yurisdiksi yang terpusat, itu bisa jadi salah satu celah sentralisasi yang berbahaya. Kalau misalkan pengguna Base nanti bakal terhubung dengan exchange Coinbase, jadi ada hubungannya sama KYC, risiko privasi, dan lain-lain. Jadi itu sih untuk pesan terakhir, biar kalian bisa pertimbangkan lebih mendetail lagi, biar nggak ceroboh. Dan kalau misalkan kalian suka dengan videonya, kalau ini bermanfaat, jangan lupa kasih jempol. Sekali lagi guys, kita udah mendekati 150.000 subscriber. Jangan lupa subscribe kalau udah nonton video ini. Sampai jumpa kalian semua di video yang berikutnya guys. Cheers!